Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar secara rinci tentang definisi dari hidrolisis garam. Di video kali ini, kita akan belajar secara lebih rinci tentang hidrolisis garam ketika si garamnya itu berasal dari hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Kita lihat di sini, di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa garam itu dapat kita golongkan ke dalam 4 jenis. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini itu adalah jenis yang pertama, yaitu garam yang merupakan hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Kalau kita lihat di contoh yang kemarin, berarti salah satu contoh dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu adalah NaCl. Nah, ini adalah contoh garam yang akan kita bahas di video kali ini. Karena NaCl kan dia berasal dari reaksi antara HCl dan NaOH. Kita tahu HCl itu adalah asam kuat, sementara NaOH itu adalah basa kuat. Jadi HCl itu asam kuat, ini adalah basa kuat. Berarti NaCl itu adalah garam yang merupakan hasil reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, kita tinjau lebih jauh tentang NaCl. Di video sebelumnya, kita juga sudah belajar bahwa garam, cirinya dia itu bisa terionisasi. Pokoknya kalau kita punya garam, dia tuh bisa terionisasi membentuk ion positif dan ion negatif. Ion positif biasa disebut dengan kation, ion negatif biasa disebut dengan anion. Jadi garam itu bisa terionisasi membentuk kation dan anion. Dalam kasus ini, NaCl, Na dan Cl-nya bisa terpisah. Mereka bisa terionisasi. Berarti di sini dia terionisasi membentuk ion Na+ dan ion Cl-. Ini larutan, ini larutan. Nah, jadi NaCl dia terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Nah, sekarang gini. Kalau kita punya garam, apapun garamnya, salah satu hal penting yang bisa kita analisis itu adalah menentukan garam tersebut itu tuh berasal dari asam apa dan basa apa. Tadi kan kita tahu bahwa garam itu pasti terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Garam tuh pasti berasal dari reaksi asam dan basa. Nah, jadi setiap kita punya garam, kalau diketahui suatu senyawa yang tergolong ke dalam garam, satu hal penting yang bisa kita analisis adalah menentukan garam tersebut tuh asalnya dari mana, dari asam apa dan basa apa. Contohnya NaCl. Garam NaCl dia berasal dari asam HCl dan basa NaOH. Garam NH4Cl dia berasal dari asam HCl dan basa NH3. Yang bawah juga sama. Setiap garam pasti berasal dari asam dan basa. Nah, tugas kita adalah menentukan garam tersebut tuh berasal dari asam apa dan basa apa. Nah, kalau kayak gini kan udah kelihatan ya. Gampang. NaCl dia berasal dari asam HCl dan basa NaOH. Nah, tapi gimana kalau kita nggak tahu nih, reaksi ini nggak tahu. Kita langsung diketahui misalnya garamnya. Kita punya garam NaCl. Terus kita nggak tahu nih reaksi ini. Kita mau menentukan si garam NaCl ini, dia itu berasal dari reaksi asam apa dan basa apa. Nah, caranya sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, kation garam itu pasti berasal dari basa. Jadi, kation garam pasti berasal dari basa. Kation tuh yang ion positif pasti berasal dari basa. Nah, Na+ pasti dia berasal dari basa. Sementara anion garam, yaitu yang ion negatif, dia pasti berasal dari asam. Nah, jadi yang ion positif berasal dari basa, yang ion negatif berasal dari asam. Nah, caranya gimana? Tahu ini dari basa apa dan tahu ini dari asam apa. Kita reaksikan. Kalau yang kation atau yang positif, kita reaksikan dengan OH-. Kalau yang anion atau yang negatif, kita reaksikan dengan H+. Jadi di sini, yang positif kita reaksikan dengan OH-. Ini dapat Na+ tambah OH- itu adalah NaOH. Sementara yang negatif, kita reaksikan dengan H+. Cl- kita reaksikan dengan H+. Ini dapat Cl- tambah H+ itu adalah HCl. Nah, jadi ion Na+ di sini itu bersumber dari basa NaOH. Sementara ion Cl- di sini itu berasal dari asam HCl. Nah, ini basanya, ini asamnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa garam NaCl itu berasal dari basa NaOH dan asam HCl. Jadi caranya seperti itu. Kalau yang positif kita reaksikan dengan OH- dapat basa.
Kalau yang ion negatif, kita reaksikan dengan H+, dapat asam. Nah, itu cara menentukan garam tersebut itu tuh berasal dari asam apa dan basa apa. Berarti kalau NaCl, dia itu berasal dari asam HCl dan basa NaOH. Oke, ini kita hapus. Kita tahu HCl itu adalah asam kuat, sementara NaOH itu adalah basa kuat. Berarti garam NaCl dia terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat. Oke, sekarang kita bahas tentang hidrolisisnya. Kita sudah belajar juga kemarin bahwa hidrolisis garam itu adalah reaksi yang terjadi antara kation garam atau anion garam dengan air. Jadi kation dan anionnya kita reaksikan dengan H2O. Dalam hal ini berarti Na+ dan Cl- kita reaksikan dengan H2O. Berarti Na+ tambah H2O, ini nanti produknya apa? Kemudian ini Cl- tambah H2O. Nah, nanti ini produknya apa? Nah, ini adalah reaksi hidrolisis dari garam NaCl. Na+ dan Cl-nya bereaksi dengan H2O. Nah, sekarang pertanyaannya, produk apa yang akan terbentuk di sini? Oke, kita lihat di sini. Katanya, kation garam yang berasal dari basa kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Jadi kalau kation garamnya berasal dari basa kuat, dia itu tidak bisa terhidrolisis. Kita lihat di sini, Na+ itu kan dia kation dan dia berasal dari NaOH. Dia berasal dari basa kuat, berarti Na+ itu adalah kation yang berasal dari basa kuat. Nah, katanya kation garam yang berasal dari basa kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Artinya, reaksi ini, reaksi hidrolisis dari kation Na+ ini itu tuh tidak mungkin terjadi. Nah, jadi ini nggak ada nih produk yang terbentuk di sini. Karena ini reaksinya nggak terjadi. Karena kation garam yang asalnya dari basa kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Begitupun kita baca yang bawahnya, katanya anion garam yang berasal dari asam kuat ternyata juga tidak bisa terhidrolisis. Nah, di sini kan anion garamnya, anion garam itu kan yang negatif, anion garam berarti yang Cl-. Nah, si Cl- ini kan tadi kita tahu dia berasal dari HCl. Dia berasal dari asam kuat. Berarti ini adalah anion garam yang berasal dari asam kuat. Nah, katanya anion garam yang berasal dari asam kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Lagi-lagi, reaksi hidrolisis ini juga tidak terjadi. Karena anion garam yang berasal dari asam kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Nah, jadi kedua reaksi hidrolisis ini itu ternyata tidak bisa terjadi. Tidak ada produk yang terbentuk. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi kation garam yang bisa terhidrolisis itu hanya kation yang berasal dari basa lemah. Begitupun yang ini, anion garam yang bisa terhidrolisis itu adalah anion yang berasal dari asam lemah. Jadi kalau asalnya dari yang lemah, bisa nih dia terhidrolisis. Sementara kalau asalnya dari yang kuat, dia tidak bisa terhidrolisis. Nah, ini kan dua-duanya dari yang kuat nih. Na+ berasal dari NaOH. NaOH basa kuat. Cl- dia berasal dari HCl. HCl itu asam kuat. Dua-duanya berasal dari asam basa yang kuat. Nah, sehingga dua-duanya tidak bisa mengalami hidrolisis. Jadi, kedua reaksi hidrolisis ini tidak terjadi. Jadi, garam NaCl dia tidak bisa mengalami hidrolisis. Jadi, kesimpulannya, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Kenapa kation anion yang asalnya dari yang kuat itu tidak bisa terhidrolisis, sementara yang asalnya dari yang lemah itu bisa terhidrolisis? Ini tidak akan kita bahas. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan konsep dari pasangan asam basa konjugasi. Tapi itu tidak kita bahas di sini. Intinya, kalau dia asalnya dari yang kuat, maka dia itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Nanti kita akan melihat di video-video selanjutnya, kalau asalnya dari yang lemah, entah itu asam lemah atau basa lemah, maka dia itu bisa terhidrolisis. Nah, tapi kalau ini dua-duanya berasal dari yang kuat, dia tidak bisa mengalami hidrolisis. Nah, sehingga kesimpulan akhirnya adalah tidak akan terbentuk ion H+ ataupun OH-. Sehingga garam ini itu akan bersifat netral, alias pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi karena kedua reaksi hidrolisis ini tidak terjadi,
di sini tidak akan terbentuk H+ ataupun OH-. Dua-duanya nggak ada, dua-duanya tidak terbentuk. Sehingga garam NaCl itu dia tergolong ke dalam larutan netral karena dia tidak menghasilkan H+ ataupun OH-. Nah, ini nanti di video selanjutnya kalian bakal ngeliat kenapa misalnya garam 2 itu bersifat asam. Kenapa garam nomor 2 bersifat asam? Gara-gara garam ini ketika dia terhidrolisis, dia itu bisa menghasilkan ion H+. Makanya garam yang ini bisa bersifat asam. Sementara yang nomor 3, kenapa garam ini bisa bersifat basa? Gara-gara garam ini, kalau dia terhidrolisis, dia itu mampu menghasilkan OH-. Sementara garam nomor 4, kenapa dia bisa asam ataupun basa? Tergantung nilai Ka dan Kb-nya. Gara-gara garam 4, kalau dia terhidrolisis, dia itu bisa menghasilkan H+, sekaligus dia juga bisa menghasilkan OH-. Dua-duanya ada. Nanti tergantung banyakan yang mana. Kalau lebih banyak H+ yang terbentuk, berarti dia akan bersifat asam. Kalau lebih banyak OH- yang terbentuk, dia akan bersifat basa. Nah, sementara untuk garam nomor 1 yang kita bahas tadi, yang asalnya dari asam kuat dan basa kuat, dia itu bersifat netral. Kenapa? Gara-gara untuk garam 1 ini, dia itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Sehingga tidak terbentuk H+, juga tidak terbentuk OH-. Nah, itulah alasan kenapa garam nomor 1 alias garam yang asalnya dari asam kuat dan basa kuat, itu dia bersifat netral. Dia tidak asam ataupun tidak basa, karena tidak ada H+ ataupun OH- yang terbentuk. Karena kan suatu larutan bersifat asam gara-gara dia mampu menghasilkan H+. Suatu larutan bersifat basa gara-gara dia bisa menghasilkan OH-. Nah, ini dua-duanya dia tidak bisa menghasilkan. Dua-duanya tidak terbentuk, berarti dia bersifat netral. Nah, jadi pokoknya kalau kita nemuin garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, berarti dia bersifat netral. Misalnya nih, contoh lainnya misalnya kita punya garam KBr. Ini misalnya kita punya garam. Nah, ditanya nih misalnya, garam ini tuh bersifat apa? Apakah bersifat asam? Apakah bersifat basa? Ataukah bersifat netral? Nah, caranya gimana? Caranya kita cari tahu dulu, si garam ini tuh dia berasal dari asam apa dan basa apa. Nah, caranya sudah kita bahas tadi. Caranya sudah kita bahas di sini. Pertama, kita ionisasi dulu, membentuk ion-ionnya. Nah, ini KBr dia terionisasi membentuk ion K+ dan ion Br-. Nah, kalau bingung ini ion ini muatannya apa, bisa kita lihat di tabel yang ini ya. Kalau kalium atau K itu muatannya +1, sementara Br yang ini ya, bromin, dia muatannya -1. Jadi KBr itu bisa terionisasi membentuk K+ dan Br-. Nah, untuk menentukan dia itu berasal dari asam apa dan basa apa, caranya tadi kita reaksikan dengan OH- dan H+. Untuk yang positif, kita reaksikan dengan OH- membentuk KOH. Sementara untuk yang negatif, kita reaksikan dengan H+. Ini membentuk HBr. Berarti garam ini dia terbentuk dari KOH dan HBr. Kalau kita lihat di tabel ini, KOH itu basa kuat, HBr itu asam kuat. Jadi, KOH itu adalah basa kuat, sementara HBr itu adalah asam kuat. Nah, jadi garam KBr, dia itu berasal dari HBr yang merupakan asam kuat, dan KOH yang merupakan basa kuat. Dua-duanya kuat, berarti apa? Berarti pasti garam ini bersifat netral ya, karena garam ini berasal dari asam kuat dan basa kuat. Kalau garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, dia itu tidak bisa mengalami hidrolisis. Dia tidak akan mengalami hidrolisis, sehingga tidak terbentuk ion H+ ataupun OH-, sehingga garam ini bersifat netral. Ya, jadi itu tentang hidrolisis garam ketika si garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Oke, kita lihat ringkasan dari video kali ini. Yang pertama, ini konsep garam. Garam itu asalnya dari asam dan basa. Kemudian ini sifat garam, dia tuh bisa terionisasi, membentuk ion positif alias kation dan ion negatif alias anion. Di mana si kation itu, dia pasti berasal dari basa, sementara si anion, dia berasal dari asam. Nah, cara menentukan dia berasal dari basa dan asam apa, tinggal kita reaksikan. Kalau yang kation, kita reaksikan dengan OH-. Kalau yang anion, kita reaksikan dengan H+. Kemudian ini definisi hidrolisis garam. Kation atau anion bereaksi dengan H2O. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini yang penting, kation garam yang berasal dari basa kuat itu tidak bisa terhidrolisis. Begitupun anion garam yang berasal dari asam kuat, dia tidak bisa terhidrolisis.
Nah, yang bisa terhidrolisis itu kalau berasal dari basa atau asam yang lemah. Nah, jadi kation yang bisa terhidrolisis adalah kation yang berasal dari basa lemah, sementara anion yang bisa terhidrolisis itu adalah anion yang berasal dari asam lemah. Nah, kemudian ini kesimpulan dari video kita kali ini. Jadi, garam yang asalnya dari asam kuat dan basa kuat itu tidak bisa mengalami hidrolisis, sehingga tidak terbentuk ion H+ ataupun OH-, sehingga garam ini itu bersifat netral alias pH-nya itu sama dengan 7. Oke, di video setelah ini kita akan membahas garam yang kedua, garam jenis kedua, yaitu garam yang berasal dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah. Nah, ini beda nih. Kalau tadi kan kuat-kuat, kalau ini ada yang kuat, ada yang lemah. Nanti kita bisa melihat reaksi hidrolisisnya seperti apa, dan nanti kita juga akan belajar cara menghitung pH dari garam yang ini. Nanti gimana caranya, kita akan bahas di video setelah ini.